damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Rabu tanggal 22 November tahun 2023, diambil dari kitab Mazmur 109 ayat 26. Dikatakan, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah merasakan pedihnya difitnah oleh teman kita, difitnah oleh musuh kita. Jadi perilaku itu mungkin itu adalah perbuatan pengkhianatan atau dikhianati. Pasti kalau kita difitnah dan dikhianati, akibatnya mungkin kita menjadi patah hati atau kecewa berat. Perasaan kita sangat sakit. Perasaan ini disebut adalah luka batin. Daud pernah mengalami luka batin, pernah mengalami sakit hati. Itu makanya dikatakan dalam Mazmur 109 ayat 22b, dikatakan, "Hatiku terluka dalam diriku." Hatiku terluka dalam diriku. Semua orang bisa diserang oleh penyakit ini, yakni seperti sakit yang dialami oleh Daud. Tidak ada perbedaan sakit yang dialami oleh Daud ini, baik tua, muda, laki-laki dan perempuan, gemuk atau kurus, baik pun dokter. Karena ini penyakit adalah penyakit yang sangat menyakitkan yang dialami semua orang. Sakit fisik dapat diobati oleh dokter. Tetapi yang paling utama yang mau kita dengar melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kemana Daud berseru, kemana dia mengobati luka batin yang dialami dia. Dalam kutipan Mazmur 109 ayat 21 sampai 22 ini mengungkapkan bahwa satu-satunya alamat kepada siapa dia mengadu, kepada siapa dia datang, kepada siapa dia mengeluh, kepada siapa dia meratap dan mengharapkan pertolongan. Demikian juga kita, kepada siapa kita mengeluh, kepada siapa kita mengadu, kepada siapa kita meratap. Jadi Daud kita lihat dalam perasaannya yang sangat sakit, yaitu karena luka batin. Luka batin yang dialami oleh Daud itu, disitulah dia berseru kepada Tuhan. Kata Daud,
tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Itulah doa Daud meminta pertolongan kepada Allah, yaitu Tuhan kita Yahweh. Ini adalah kabar gembira bagi kita yang sedang mengalami luka batin. Luka batin Daud tidak disembunyikan, tidak ditekan, bahwa dia mengatakan dan menyuarakan dan meratap ke hadapan Tuhan untuk meminta penyembuhan luka batin yang dialaminya. Perlu kita teladani seperti Daud yang mengalami luka batin ini, supaya kita juga pun jangan menyembunyikan atau menekan luka batin kita. Itulah pemazmur benar. Ia tidak menekan luka batinnya. Ia tidak menyembunyikan luka batinnya. Ia tidak menahan air matanya. Ia berteriak, ia meratap, dan ia melakukannya pada alamat yang tepat. Dia datang ke hadapan Tuhan. Jadi alamat yang tepat, tempat pengaduan kita adalah Tuhan, karena Tuhan adalah yang maha kuasa dan yang dapat menolong kita. Jika kita mengalami kepedihan yang sama seperti yang dialami oleh Daud, perlu kita tidak mau orang lain mengetahuinya. Oke? Tapi kita jangan menahan luka batin itu. Jangan menahan air mata kita, tetapi datanglah ke hadapan Tuhan. Jika perlu, di dalam kamar yang terkunci, di situ kita menghadap Tuhan dan berdoa dan menyuarakan apa yang membuat luka batin kita. Di situ kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur, seperti yang dikatakan oleh Yesayas sebagai pengharapan Daud dalam Yesayas 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesus pernah mengatakan kepada orang yang sedang berbeban berat, orang yang sedang sakit hati, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dikatakan, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Tertulis dalam Injil 16 ayat 20. Jadi kasih Allah lah yang menjadi dasar sukacita kita. Kasih setia Allah itu tetap diberikan kepada orang yang berseru kepada Dia dan mempercayai Dia. Dia mendengar seruan orang-orang yang remuk hati, yang sakit hati, mendengar orang yang sedang mengalami luka batin. Tuhan itu adalah sebagai dasar pengharapan kita. Tuhan Allah kita itu adalah yang maha kuasa, yang dapat mengubah duka cita menjadi sukacita. Ingat dan percayalah, bila kita terluka atau luka batin,
datanglah ke hadapan Tuhan atau ke hadirat Tuhan dan meminta pertolongannya. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan sebagai tanda orang yang beriman kepadanya. Berdoalah dengan rendah hati, karena doa yang demikian sampai kepada hadirat Tuhan. Melalui nats renungan pagi ini, Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Daud menjadi kuat dan kokoh untuk menghadapi luka batin itu, karena dia mempercayakan segala kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berjanji kepada orang yang percaya, dikatakan kepada orang yang berbeban berat dalam Matius 11 ayat 28, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus sendiri berjanji, bila kita percaya kepada Dia, bila kita percaya kepada kuasa-Nya, dan kita menyerukan luka batin yang kita alami itu, Tuhan dapat mengangkat beban berat kita, duka cita kita, luka batin kita diobati dengan kuasa-Nya yang kudus itu. Oleh sebab itu, lepaskanlah segala isi hatimu kepada Tuhan. Semua luka batin kita sampaikan kepada kuasa Tuhan. Karena Tuhan sendiri berjanji dan mengatakan, Dia bersemayam di dalam diri orang yang percaya yang sedang remuk hatinya. Kuasa Tuhan dapat mengubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena Tuhan memberikan berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Engkau memberikan napas kehidupan kepada kami, dan sekaligus Tuhan memberikan pagi hari yang indah ini. Tuhan, di dalam kehidupan kami sering mengalami sakit hati, pedih hati, atau luka batin, disebabkan oleh berbagai hal. Tuhan, segala beban berat yang ada dalam hidup kami, maupun itu yang disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh tekanan-tekanan yang datang dari luar diri kami. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah-Mu dan menyampaikan segala persoalan hidup kami. Tuhan, legakanlah hati kami, hadirlah dalam diri kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya beban berat yang ada dalam hidup kami mempercayakan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami dapat mendapat sukacita melalui penyertaan-Mu. Tuhan, segala aktivitas yang kami lakukan hari ini, Tuhan, tuntun dan bimbinglah hidup kami untuk tetap berpegang dan berpengharapan di dalam firman-Mu, supaya pekerjaan kami itu menjadi kemuliaan dan sukacita bagi kami. Bila ada saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, berikanlah kesembuhan kepada mereka, supaya mereka di hari-hari yang akan datang dapat bersukacita dan memuliakan nama-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.